daya hidup energi ketuhanan yang selalu circle, berputar, meliputi, masuk dan keluar di dalam jasmani kita. Itu yang perlu dirasakan, ya. Jadi nafas merupakan ikatan kehidupan, ikatan sifatnya, zatnya, afalnya, ya, asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia, diikat oleh nafas. Yang hakikatnya nafas itu ialah ruh, ruh yang dikatakan ialah nur yang membungkus atma atau hidup itu sendiri, pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi kenapa di sini murid-murid masih merasa berat menghadapi masalah? Karena dalam menjalani sholatul daimnya belum sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Makanya ada kata-kata berat betul, masalah saya, ujian saya, beban hidup saya. Jin, setan, perayangan, teluh, santet, guna-guna mudah masuk ya, karena tidak menyala, banyak pikiran. Oh, saya nggak punya pikiran nih guru. Was, bohong. Nggak usah membohongi seorang guru, nggak usah membohongi seorang pembimbing spiritual, ya, atau ruhanimu. Semua tahu, cuman guru ini nggak mau terlalu kepo ngurusi. Guru itu cuma mengajarkan ini loh jalannya. Kalau kamu sholatul daim, mudahnya begini loh, kamu harus konsen ke napasmu, gitu loh. Nah, kalau kamu konsen ke napasmu, ya, energi ketuhanan itu akan membersihkan seluruhnya, gitu loh. Maka akan selesai yang namanya kelemahan di dalam menghadapi masalah. Masalah terus ada, tapi di sini yang dibentuk bagaimana murid bisa tangguh untuk menghadapi semua permasalahan itu, gitu loh. Adanya orang tuh punya masalah lalu lari ke dukun, punya masalah lari ke paranormal, karena dia kehilangan arah tujuan, tidak punya power, kekuatan, gitu loh. Akhirnya tidak percaya diri, percayanya sama dukun, sama paranormal. Punya Tuhan ada di dalam dirinya, sifatnya, afalnya, semua komplit Allah pinjamkan. Kenapa kita tidak make, gitu loh? Karena kita powernya hilang. Kita menghadap kepada Tuhan. Satu contoh saja. Kalau kita pingsan, orang pingsan, tidak punya kekuatan, bisa sholat enggak? Tidak bisa. Seperti itu manusia. Kalau kebanyakan ambisius, pengen mewujudkan impian, ambisius, berarti energinya melayang kemana-mana. Habis energi untuk terhubung pada Tuhan, tidak ada. Bagaimana akan masuk ini energi ketuhanan? Tidak bisa. Oleh sebab itu dikatakan, murid jangan banyak pikiran, jangan banyak ambisi, jangan berkhayal, jangan panjang angan. Napas itu aja loh rasakan. Dijamin Tuhan, oleh Tuhan, rezeki kita, hidup kita. Ya. Yang jadi masalah yaitu tadi, sholatul daim kita ini semerawut. Murid itu semerawut. Oleh sebab itu kalau sholatul daimnya semerawut, keluarga juga semerawut, ya. Keluarga banyak masalah. Artinya apa? Perkataan di luar kita A, di dalam kita B. Ya, kita tidak selaras, gitu loh. Bagaimana kita mengikuti yang maha suci? Karena kita ini ndak mau selaras, ndak mau jujur, gitu loh. Rumah tangga itu bisa harmonis ketika suaminya atau istrinya bisa saling meletakkan perasaannya dengan benar, ya. Contoh begini, ya. Ketika suami capek pulang ke rumah, istri harus bisa menempatkan diri. Artinya ketika
orang ini penuh dengan kelelahan, kecapean, beban, berarti on, nyala. Istri berarti off. Itulah. Off artinya apa? Jangan banyak tanya, berdiam. Apa butuhnya dicukupi dulu, biar tenang dulu suami, biar istirahat gini. Kalau sudah, nah baru on. Kalau suami sudah off lagi. Nah, itu nanti bisa harmonis. Ini ndak pulang lagi menyala, yang di rumah menyala juga. Artinya apa? Body contact namanya. Akhirnya terjadi, itulah akhirnya terjadi konslet, pertikaian, pertengkaran, keretakan di dalam rumah tangga. Karena tidak bisa menempatkan itu tadi, kembali lagi ke sholatul daim. Sholatul daim yang benar akan merubah sifat kita, watak kita, kebiasaan kita yang tidak baik, gitu loh. Jadi murid dituntut untuk evaluasi dirinya masing-masing. Makanya perlu muhasabah diri, perlu tapakur, gitu. Karena di perguruan ini sudah saya katakan, teorinya berapa persen, masih ingat? Di perguruan teori berapa persen? Teori 30 saja. Berarti yang sisanya berarti lebih besar prakteknya, betul. Nah, apa artinya? Artinya kalau kita hidup selalu menyandarkan sholatul daim kita kepada Tuhan dengan benar, artinya kita berserah diri itu semeleh itu bersandar penuh kepada Tuhan, maka selesai semua masalah. Seperti itulah. Sehebat apapun orang mau mencelakai kita, sehebat apapun orang mau mengganggu kita, kalau kita selalu terkoneksi dengan Tuhan dengan benar, semua tidak akan bisa mengganggu. Gitu loh. Maka kalau mau tidur, sering saya katakan, ketika mau tidur harus introspeksi diri, gitu loh. Tadi saya bangun tuh dalam keadaan bersyukur atau kufur. Itu aja. Kalau bangun saya nggak ingat bersyukur sama Tuhan, artinya nggak bersyukur itu kan berarti nafas atau hambekan yang sebagai tali pengikat kehidupan ini tidak kita pakai untuk ibadah, artinya kita kubur. Di dalam kekuburan itulah banyak masalah. Oleh sebab itu, murid diajarkan ketika bangun baca 3 nama suci, biar ingat dia posisinya itu suwung, kosong. Dia menjalani hidup karena perintah Tuhan, jadi khalifah di dunia untuk mengatur dunia supaya menjadi rahmatan lil. Artinya apa? Manusia disuruh bahagia sebetulnya. Itu. Karena piranti bagian dari pancaran Tuhan itu sudah dititipkan kepada perwujudan hambanya, gitu loh. Kan betul seperti itu. 7 sifat kan piranti ketuhanan. Nah, kalau kita manusia hidup nggak bisa bahagia, itu karena kebangetannya manusia itu. Artinya apa? Manusia terlalu menjauhi Tuhannya. Terlalu karena itu tadi, sifat manusia mengikuti sifat hewan dan sifat syaitan, gitu loh. Serakah berlebihan, terlalu ambisius, terlalu, ya Allah. Gitu loh. Makanya hidup tidak ada bahagianya sama sekali, gitu loh. Terlalu ambisi. Hidup ini tidak punya arah tujuan, seperti hantu gentayangan. Kan seperti itu. Tapi kalau mempunyai arah tujuan yang benar, istiqomah, insya Allah aman dan selamat sampai tujuan. Kan seperti itu. Hidup di dunia aja tidak bisa bahagia, apalagi di akhirat. Kan kita disuruh bahagia. Siapa yang nyuruh susah? Yang bikin susah, sedih, galau ya kita sendiri. Gitu loh.
diberi piranti, diberi kesehatan, tidak pernah bersyukur. Kalau Tuhan mau berkata seperti ini, kamu nih loh, kok minta terus, sudah tak kasih semuanya komplit, tinggal kamu olah loh. Kamu itu kok minta terus, ngeluh terus nih. Itu yang membuat kita semakin sempit hati kita, sempit pikiran kita, sempit dada kita, sempit dunia kita. Semakin sempit, semakin kecil, semakin gelap, dan kita menghancurkan diri kita dengan kekotoran-kekotoran hati dan pikiran kita sendiri. Itu loh. Jadi saya harap murid-murid bisa mengaplikasikan gitu loh. Okay? Jadi perguruan ini mengajarkan bukan hanya dongeng, teori harus langsung dipraktekkan gitu loh. Kalau mau sholatul daim yang benar itu tadi saya bilang, kita harus suwung, harus kosong. Kalau kosong bisa merasakan aliran air yang bisa. Kalau sampean sholatul daim tapi pikiran sampean kemana-mana, bisakah merasakan sejuknya napas ini? Gambarannya seperti itu. Pasti tidak bisa. Oleh sebab itu akhirnya sholatul daim ini tidak berefek. Tidak ada maknanya. Akhirnya apa? Males murid ini menjalani ilmu perguruannya sendiri. Karena dianggap ilmu perguruannya ini ibarat senjata, ini tidak mumpuni. Itulah. Aku punya perguruan, amalannya kok kayak gini aja. Karena nggak didalami gitu loh. Ibarat pusaka nggak ketemu powernya. Powernya di dalam napasmu itu loh. Bagaimana kamu mengolah napasmu gitu loh. Kamu olah dengan pikiran, kamu olah dengan galau, ya ndak ketemu gitu loh. Diolah dengan rasa yang suci dan bersih. Artinya hanya mengikuti toh. Hanya mengikuti, artinya kita ikut dalam aliran power ketuhanan yang dikatakan nur. Cahaya ini nanti yang akan memberi daya yang luar biasa kepada kita. Seperti itu. Kalau kita kosong, kalau kita suwung, kalau ego kita masih tinggi, tidak bisa. Gitu loh. Maka ilmu di perguruan itu ilmu yang A, B, C saling terkait dan berkesinambungan. Nah, mau masalah selesai, sholat daimnya yang benar. Kalau sholat daimnya yang benar berarti syahadatnya juga harus benar. Kalau syahadat yang benar berarti kita menetralkan, mengosongkan. Kita berarti suwung. Suwung itu tidak punya keinginan, tidak punya ambisi, tidak punya impian. Suwung, kosong, nol. Karena nol itulah sumber yang hakiki, sumber yang abadi, power yang tidak akan habis. Karena dari Tuhan, itulah. Paham nggak ini? Oleh sebab itu kita hidup itu kan disuruh hati-hati. Jangan menyakiti orang, jangan mengecewakan orang, apalagi istrinya, apalagi anaknya. Kenapa? Ya, karena hukum sebab akibat atau hukum ketuhanan terus berputar. Ya. Ini melebar lagi nih dengan adanya pertanyaan tadi, saya lebarkan lagi ini, ya, penjelasannya. Kalau kita terbiasa menyakiti orang, kita terbiasa melukai hati orang, kita terbiasa mengecewakan orang, terbiasa menggibah fitnah orang, itu nanti akan terbentuk satu hukum sebab akibat yang bisa merasuk ke darah daging kita, dan akhirnya bisa turun-temurun ke anak cucu kita. Oleh sebab itu hidup di dunia kan harus berhati-hati. Murid sudah diajarkan jangan berburuk sangka kepada Tuhan, karena apapun yang datang kepada hidup kita tanpa Tuhan izinkan tidak akan sampai. Tapi kebanyakan di sini murid, mohon maaf untuk semuanya saja. Terkadang murid ini tidak ridho dengan apa yang didatangkan Tuhan. Ridhonya dengan yang baik-baik saja yang didatangkan Tuhan. Rezeki yang baik, kesehatan yang baik.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.